Hai teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi di channelku Shannon Plant, channel yang membahas seputar tanaman hias. Nah, di video kali ini aku akan mereview tanaman apa saja yang ada di kebun miniku. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan notifikasi video terbaru dari aku ya teman-teman. Dan juga supaya aku lebih bersemangat lagi membuat konten-konten tentang tanaman hias. Nah, untuk teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih ya teman-teman. Nah, ini adalah tanaman hiasku yang ada di kebun miniku. Nah, aku akan mereviewnya satu-satu ya teman-teman. Nah, ini ada Philodendron Jerryhorn. Ini ada Syngonium Pink Splash. Jadi dulu aku belinya itu ketika pandemi Covid ya teman-teman, sekitar tahun 2019. Nah, jadi aku mulai mengumpulkan tanaman-tanaman hias. Di tahun itu tanaman hias ini harganya juga cukup mahal ya teman-teman. Nah, ini adalah kadaka sejenis. Ini batangnya batang pakis, lalu aku tempelin sejenis kadaka kayak gitu. Aku nggak tahu jenisnya apa, tapi dia ini si rimpangnya itu dia melingkar ya ke sini. Nah, awalnya aku tanam di papan pakis, tapi dia rimpangnya jadi melingkar kayak gitu. Nah, ini ukurannya udah besar banget ya. Ini mungkin udah ada sekitar 2 tahun ya di rumahku. Nah, ini juga ada Philo skeleton key. Nah, ini juga si daunnya tuh bentuknya unik ya teman-teman. Jadi dulu itu aku beli sekitar 3 daun itu harganya 75.000 teman-teman. Nah, ini unik kan bentuknya, seperti ikan pari, ekor ikan pari, tapi dia namanya itu skeleton key. Nah, dia itu hidupnya perambat ya, jadi harus pakai turus seperti itu. Nah, ini siapa yang nggak tahu pecinta philo dengan philo ini adalah Philodendron verrucosum. Nah, ini tuh aku dulu beli sekitar, masih cukup mahal ya, aku lupa berapa, cuma yang pasti kalau tidak salah itu di atas 200.000, 300.000 apa 200.000. Nah, ini aglonema. Kemudian ini ada Philodendron branditianum. Ini juga sama ya teman-teman, merambat. Jadi kebanyakan tanaman philo itu adalah tanaman rambat. Nah, ini ada philo apa namanya? Aku lupa teman-teman, namanya apa ya? Plowmani. Sorry, aku lupa. Itu philo plowmani. Nah, ini juga ada beberapa aglaonema. Ini ada Aristolochia. Nah, ini juga sama merambat. Aku tuh suka banget sama tanaman ini karena si motifnya itu kelihatan elegan banget ya. Nah, dia merambat. Nah, ini kemudian ada Ring of Fire. Jadi banyak yang bilang itu philo gergaji, cuman dia itu variegata ya teman-teman. Nah, kemudian ini ada Anthurium veitchii, tapi dia hybrid. Jadi bukan veitchii ori, ini baru disiram ya, jadi ada bercak-bercak air. Nah, ini adalah si tanaman kabel busi. Jadi nama populernya itu kabel busi, sebenarnya namanya Bilithiae ya. Nah, kemudian ini adalah kuping gajah silver blast. Jadi udah cukup rimbun si silver blast ini, dia tuh pertumbuhannya agak lama ya. Nah, kemudian ini ada jenis alocasia. Ini alocasia dragon scale ya. Nah, ini cakep banget, teksturnya juga sih daunnya kayak serat-serat gitu. Nah, ini Bilithiae juga, kabel busi. Dulu harganya lumayan banget teman-teman. Aku beli itu satu daun kalau tidak salah itu 700.000 ya teman-teman. Tapi sekarang itu udah murah. 3 daun itu udah dapat harga 100.000. Nah, ini tuh Philotweed.
jadi dia merambat. Nah, kalau ini pasti teman-teman udah tahu ya, ini adalah monstera. Tanaman favorit semua pecinta tanaman kayaknya. Nah, ini plomani. Kemudian itu di belakangnya ada Syngonium green splash. Nah, ini jadi teman-teman, kebunku itu kan kecil tapi tanamannya banyak, jadi bertumpuk-tumpuk kayak gini, agak berantakan gitu teman-teman. Nah, ini juga alocasia. Ini namanya alocasia reginae. Nah, ini motifnya bagus banget, tekstur daunnya tuh kayak kalau alocasia itu rata-rata si daunnya tuh bagus-bagus ya, bentuknya tuh ada serat-serat kayak gitu. Nah, ini belakangnya kemerah-merahan. Ini tuh daunnya kokoh ya teman-teman, jadi kaku gitu dan tebal ya, daunnya tebal. Nah, kemudian di sini ada koleksi alokasiaku. Nah, ini alocasia stingray atau ekor pari. Jadi dia ada ujungnya tuh seperti ekor pari gitu. Unik banget ya. Nah, ini alocasia Jacqueline. Ini tuh dari, kalau nggak salah, entah dari Kalimantan apa Sulawesi gitu, aku lupa. Nah, ini alocasia sinuata. Teksturnya juga bagus, cuma dia belum besar jadi belum begitu kelihatan. Nah, ini alocasia scauplum. Ini daunnya panjang kayak gini, dan si daunnya tuh tebal banget ya teman-teman, kaku dan tebal. Motifnya juga bagus. Ini motifnya, serat-seratnya bagus banget, dia kayak timbul-timbul gitu. Nah, ini melo badak atau rhinoskin. Ini ada tunasnya, pucuk baru. Nah, ini siapa yang nggak tahu, ini alocasia legend. Ini alocasia tengkorak ya. Apa namanya, nama populernya tuh alocasia tengkorak, tapi nama latinnya tuh Cuprea. Nah, kemudian ini aku nggak tahu nama latinnya apa, cuman ini tuh dari hutan Borneo ya, jadi spesies. Ini daunnya memanjang dan serat-seratnya cantik banget. Jadi ini aku dulu beli itu memang cabutan dari hutan ya teman-teman, sama penjualnya itu. Jadi aku rawat sekitar kurang lebih 1,5 tahun itu baru dia memperlihatkan pertumbuhan yang bagus gitu. Adaptasinya cukup lama. Nah, ini alocasia bagindas. Jadi si baginda ini tuh berbeda ya dengan alocasia dragon scale. Si baginda itu lebih hitam. Nah, ini adalah melo badak, serat-seratnya juga bagus. Dan ini adalah alocasia silver, dragon scale silver. Nah, cantik kan? Aku tuh suka alocasia karena dia tuh kayak daunnya tuh memiliki tekstur dan serat-serat gitu, cantik banget pokoknya. Nah, ini juga sama, alocasia Borneo disebutnya, tapi aku nggak tahu nama latinnya. Ini tuh entah nebula atau regina, aku nggak tahu. Tapi yang pasti dia cantik, jadi aku beli aja waktu itu. Nah, ini warnanya tuh kayak kebiru-biruan gitu. Ini tuh daunnya keras dan kaku ya. Nah, lokasi aku baru punya segini ya teman-teman. Aku belum mau koleksi lagi karena tempatnya kesempitan. Nah, ini tanaman hutanku. Ini jenisnya Huperzia. Nah, jadi dia rimbun dan menjuntai seperti ini. Aku tanamnya di pot sabut kelapa supaya dia tetap lembab, karena di di alamnya itu dia hidupnya di hutan-hutan tropis kayak gitu ya. Nah, ini juga sama, dia beda jenis sama yang di sebelahnya ya teman-teman.
Nah ini juga sama, udah panjang. Ini aku pelihara udah sekitar 1 tahun lebih ya teman-teman. Dan dia juga udah memunculkan tunas-tunas anakan kayak gini. Ini tuh lama banget teman-teman adaptasinya. Jadi dia bisa memunculkan tunas seperti ini tuh sekitar 6 bulan dirawat di rumahku. Dia baru beradaptasi dan dia memunculkan pertumbuhan kayak gitu. Nah ini adalah ekor tupai, tanaman hutan juga. Ini udah bertunas juga sih, ekor tupai ini juga sama, pertumbuhannya agak lama kalau di tempatku. Karena si tanaman hutan ini dia itu di habitat aslinya miskin unsur hara, jadi aku nggak pernah mupuk ya teman-teman. Jadi pupuknya itu pupuk alami adalah air hujan, karena air hujan itu bagus sekali untuk tanaman, dia mengandung vitamin dan mineral seperti itu. Jadi ini nggak pernah aku pupuk ya. Nah itu anggrek tadi. Nah ini aku tanam di papan pakis, kemudian aku gantungkan di ram kawat seperti ini, ram besi. Nah ini juga tanaman hutan, aku nggak tahu namanya. Jadi aku belinya itu di daerah Lembang, Bandung. Jadi si penjualnya itu dia cabutan langsung dari hutan ya teman-teman. Jadi ketika aku tanam itu adaptasinya lama banget. Nah ini adalah tanduk rusa, jenisnya itu Ridley ya. Jadi the real of tanduk rusa tuh seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi sangat menyerupai tanduk rusa gitu. Nah ini jenis pakis. Aku nggak tahu nama latinnya pakis apa, yang pasti mereka cantik, aku beli. Nah ini benalu sampai benalu juga aku rawat ya teman-teman. Nah ini pakisnya itu, jadi itu tuh bukan ulat atau hama ya teman-teman, tapi spora. Jadi si sporanya itu nanti ketika dia udah matang itu dia terbang, dia menempel di media tanam, kemudian jadi tanaman yang baru ya, baby pakis yang baru. Nah ini juga kumpai sama Huperzia. Nah ini tuh tanaman yang unik, jadi aku beli juga di penjual tanaman hutan seperti itu, cabutan langsung dari hutan. Aku nggak tahu jenisnya apa, tapi kata si penjualnya ini tuh sejenis tanaman anggrek. Tapi aku nggak tahu ya, dia memiliki bulb kayak gitu. Tapi namanya anggrek apa aku nggak tahu. Untuk teman-teman yang tahu boleh komen di bawah ini ya. Nah ini juga sama, tanaman hutan, aku nggak tahu ini sebutannya kumpai dasi atau apa. Jadi daunnya itu unik, kayak ada bentol-bentolnya gitu. Nah kalau ini tanduk rusa, favorit kebanyakan pecinta tanaman hias. Nah ini jenisnya itu apa ya, wilinki atau apa gitu, aku nggak tahu. Tapi kebanyakan orang pecinta tanaman hias pasti punya tanduk rusa. Nah ini alokasi aku, kemudian kita ke bawah sini, ini ada cupreaku, beberapa cuprea ini yang udah cukup besar. Nah ini udah cukup besar daunnya, dia udah jadi indukan. Untuk perawatannya sendiri itu alokasia cukup mudah ya kalau menurutku. Cuman dia itu jangan terlalu lembab, nanti si bonggolnya itu suka busuk teman-teman. Nah ini juga alokasia, ID-nya itu alokasia triangularis ya. Jadi si daunnya ini tuh bukan sakit teman-teman, dia menggulung seperti ini karena memang jenisnya seperti ini. Jadi dia bagian ujungnya dan pinggirnya itu menggulung gitu. Lucu banget teman-teman, unik sekali. Ini tuh bagus banget kalau misalkan disimpan di indoor, di ruang tamu. Potnya pakai pot putih atau pot gerabah kayak gitu, terus pakai batu-batu putih. Itu cantik banget karena unik ya daunnya. Nah itu udah ada anak-anakannya seperti itu.
Nah ini unik banget, jadi dulu pernah aku simpan di ruang tamu. Banyak teman-temanku yang datang ke rumah itu bilang kalau si tanaman ini tuh lucu banget dan unik gitu. Tapi aku simpan lagi di kebun akhirnya. Nah ini adalah kuping gajah, jenisnya silver blast, sama kayak tadi. Jadi ini tuh anaknya. Jadi kalau beranak itu aku pisah-pisahkan ya teman-teman, si anaknya. Jadi kebun miniku ini tambah rimbun, banyak banget penghuninya. Sampai aku tuh bingung gitu, dia tuh terlalu padat seperti ini karena kebunnya kecil ya teman-teman, sekitar 3 meter kali 4 meter. Nah ini sama ada verrucosum, ini branditianum. Oh sorry, ini sodiroy teman-teman. Sodiroy ini juga cukup mahal ya dulu. Nah ini verrucosumku udah jumbo, sangat-sangat besar. Nah ini juga ada pilojari, ini juga udah gede banget. Jadi aku pelihara mereka itu dari baby ya teman-teman, dari satu daun satu tunas. Jadi ini tuh sekitar 3 tahun di rumahku ya teman-teman, dari 2020 ya, aku lupa pokoknya 2019 akhir apa 2020 awal gitu, aku lupa, pokoknya udah sekitar 3 tahun lebih lah, udah lama banget. Itu juga udah aku potong-potong, udah jadi banyak verrucosumnya. Dan kemarin karena kebanyakan aku jualin juga anak-anaknya ya. Nah ini sejenis pakis. Kemudian ini ada pilo jungle fever. Nah itu jungle fever. Jadi dulu aku beli yang kecilnya itu harganya sekitar 250.000 ya teman-teman. Nah ini pilok kode, ini juga sama, dulu aku belinya 450.000, itu hanya berapa daun ya teman-teman. Tapi sekarang itu murah banget teman-teman. Ya namanya juga hobi ya teman-teman, jadi ya udahlah, nggak usah mikirin nominal, yang penting kita suka. Ini kan refreshing, sama dengan refreshing, penghilang stres. Nah ini ada ring of fire anakan, jadi anaknya itu aku pisah-pisah. Nah ini juga ada apa namanya, pink princess ya teman-teman, pink princess nih, menor banget. Jadi ini juga kadang kalau kebanyakan aku jual sih anak-anaknya itu. Dan aku juga jual nggak pernah mahal-mahal ya teman-teman, yang penting kebunku nggak terlalu penuh. Nah ini ada plomani. Nah ini ada burlemark variegata. Ini tanaman yang dibiarin aja tumbuh teman-teman. Nah ini si melano ini yang jenis narrow, yang daun panjang. Nah ini udah lumayan rimbun ya, jadi satu turus itu aku pakai beberapa tangkai karena saking sempitnya kebunku, jadi aku tumpuk di sini semua. Tapi kelihatannya jadi cantik ya, rimbun gitu si melanonya. Nah itu di belakang ada kuping gajah, aku nggak tahu kristalinum apa jenisnya. Nah ini ada janggut musa. Jadi dia itu nggak pakai media tanam ya teman-teman. Tanaman ini tuh unik banget. Jadi dia itu bukan tanaman mati teman-teman, bukan tanaman plastik juga. Dia hidup, dia memanjang. Tapi memang dia itu tanaman udara ya teman-teman. Jadi dia nggak butuh media tanam. Ini perawatannya hanya cukup disiram atau terkena air hujan, dia udah tumbuh, dia udah hidup. Nah ini ada beberapa tanaman aglonemaku.
Nah, di sini ada aglonema, yang putih ini adalah white mayang. Dan yang di belakang itu adalah Pride of Sumatra. Di sebelahnya ada aglonema frozen. Kemudian di sebelahnya lagi ada Wulandari, White Legacy, kemudian Harley Quinn, Red Legacy. Nah, ini Red Legacy-ku, ini udah rimbun banget ya teman-teman. Ini aku pelihara sekitar 1 tahun, belum lama banget, tapi dia udah rimbun banget karena aku rajin ngasih dia itu pupuk POC, air cucian beras ya teman-teman. Jadi teman-teman yang punya tanaman di rumah pengen subur, coba deh siram pakai air cucian beras teman-teman. Nah, terus juga di videoku sebelumnya aku udah buatkan video cara membuat pupuk POC dari kulit bawang merah. Nah, teman-teman bisa cek videoku, itu juga bagus banget untuk pertumbuhan akarnya. Nah, ini ada aglonema Moonlight. Jadi dulu itu aku belinya dia 3 daun itu harganya 1,5 juta loh teman-teman. Tapi sekarang itu harganya kisaran 400 apa 500 gitu teman-teman. Nah, itu ada White Legacy, Sultan Brunei, Emerald, kemudian ada Mahaseti, Lake of Diamond, terus ada Red Stardust, ada Jamila Jackpot. Nah, ini Mahasetiku. Ini tuh Mahaseti sebetulnya anakannya ya teman-teman, tapi dia udah cukup besar. Nah, itu di belakang ada Frozen. Si Frozen itu juga udah beranak berapa kali ya teman-teman, udah lumayan banyak anaknya dan sebagian udah aku jual. Nah, ini Lake of Diamond. Nah, kemudian ini Jamila Jackpot yang aku perbanyak, aku potong batang jadi dia tumbuh tunas seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu cara memperbanyaknya boleh cek di video aku sebelumnya ya, aku udah bikinkan videonya. Nah, ini aglonema emerald, jadi dia itu import awalnya, warnanya juga pink gitu, tapi karena dia udah lama di sini dia jadi lokalan dan warnanya kebanyakan hijau. Tapi kalau udah warna hijau kayak gini dia itu bisa beradaptasi ya, jadi nggak gampang mati gitu teman-teman. Nah, ini adalah aglonema Mahasetiku. Dia itu udah gede banget, dia udah beranak berapa kali dan itu lagi memunculkan bunga. Nanti akan aku cabut karena kalau dibiarkan itu nanti daunnya jadi kerdil ya teman-teman. Jadi kalau ada bunga aglonema itu harus dicabut kecuali mau disilangkan, tapi untuk menyilangkan aglonema ini cukup sulit ya teman-teman. Nah, ini ada daun kuning, aku buang aja si daun kuningnya. Jadi kita harus rajin-rajin membuang daun kuning supaya kalau dibiarkan itu dia malah membawa bibit penyakit untuk si media tanamnya. Jadi harus kita buang ya teman-teman. Nah, ini ada aglonema Wulandari, ada Pride of Sumatra. Nah, ini Wulandariku udah cukup besar dan dia sudah mengeluarkan anak. Nah, ini juga di bagian bawahnya ada hasil dari perbanyakan aglonemaku. Nah, ini anak-anaknya semua teman-teman, jadi aku simpan di bagian bawahnya. Itu ada aglonema Sweet Dream, ada Widuri, Tiara, dan lain-lain ya teman-teman. Ada beberapa jenis yang aku nggak tahu jenisnya apa. Nah, ini juga masih ada Syngonium dan Pillow. Jadi itu ada Syngonium Pink Splash. Ini Aristolochia, jadi sama dengan yang tadi, cuma dia udah merambat. Harusnya aku pakaikan turus, tapi di sini aku belum pakai turus. Nah, ini tuh daunnya tuh cakep banget teman-teman. Jadi serat-seratnya itu kelihatan elegan banget gitu. Nah, ini adalah Syngonium Pink Splash.
sama teman-teman. Jadi ini pun aku perbanyak, tapi kalau udah banyak tuh aku jadi bingung sendiri gitu karena kebunnya kecil jadi bertumpuk-tumpuk kayak gini. Nah itu yang di belakang Pink Perfection. Nah ini ada aglonema juga. Nah ini ada tanaman pilea, itu lucu banget, daunnya unik seperti koin gitu. Nah itu yang di belakang aglonema apa aku nggak tahu, yang merah. Nah ini adalah koleksi anggrek bulanku. Jadi si anggrek bulan ini ada yang akan berbunga seperti ini, udah memunculkan kenop. Nah ini sebentar lagi akan berbunga ya. Ini juga aku piara dari kecil teman-teman. Nah ini ada sedum jenis sukulen. Ini juga udah cukup rimbun, tapi dia itu gampang rontok ya teman-teman. Kalau misalkan dia apa namanya kesentuh, kadang dia rontok gitu. Nah ini juga koleksi kaktusku di rak bawah. Nah ini ada anggrek bulanku yang lagi berbunga. Ini tuh cantik banget dan tangkainya tuh panjang. Nah ini anggrek bulanku juga. Jadi aku simpan di rak bagian atas karena si anggrek bulan ini menyukai angin yang cukup banyak ya teman-teman. Nah ini dia juga lagi berbunga. Ini jenis mini. ID-nya itu anggrek bulan leopard mini. Jadi bentuk bunganya warnanya seperti itu coraknya. Nah ini warna ungu. Ungu ada garis-garis gitu, cantik banget ya teman-teman. Nah ini leopard. Jadi teman-teman kalau mau anggrek bulan yang seperti ini namanya anggrek bulan leopard mini ya. Warnanya tuh cantik banget, jadi rame gitu warnanya. Nah ini si anggrek bulanku yang tadi lagi berbunga tuh tangkainya panjang banget sampai menjuntai ke bawah seperti itu. Nah ini ada seedling anggrek bulan, jadi dia masih baby, usianya sekitar 3 bulan. Aku tempel di papan kulit pinus seperti ini supaya nggak gampang busuk ya teman-teman, jadi ini lebih aman untuk pemula. Nah ini juga ada anggrek bulan dari botolan, jadi aku nyoba untuk merawatnya, siapa tahu aku bisa karena katanya untuk merawat anggrek bulan botolan ini cukup sulit ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah berhasil membesarkan anggrek bulan dari botolan itu udah dibilang jago ya teman-teman. Nah ini ada beberapa koleksi kaktusku. Jadi di kebunku ini bermacam-macam jenis tanaman ya teman-teman. Jadi aku tuh memang pecinta tanaman banget. Jadi apapun jenis tanamannya aku suka. Termasuk tanaman sayuran juga aku suka. Cuman aku agak kurang bisa merawat kalau untuk tanaman sayuran. Nah ini jenis-jenis kaktusnya itu ada gymnocalycium, ada Myrostigma, astro, terus ada juga beberapa apa namanya aku lupa, apa itu namanya yang kayak itu yang aloe vera gitu. Nah itu aku lupa namanya ya teman-teman, harap maklum karena terlalu banyak tanamanku. Jadi aku sampai lupa teman-teman, dan saking lamanya mereka di sini. Ini tuh kaktus dari biji ya teman-teman. Jadi
Dari biji aku beli import di luar negeri, aku coba karena aku penasaran dan akhirnya dia besar, dari 100 biji hanya sisa sedikit yang hidup. Nah, jadi si kaktus itu tuh butuh perjuangan banget untuk sebesar itu. Makanya aku pelihara aja, meskipun dia lama banget besarnya, tapi aku tetap pelihara. Nah, ini si anggrekku. Nah, ini itu tanaman apa ya, kalau di penjual tanaman hias tuh disebutnya lidah api. Jadi dia tuh sejenis kadaka, tapi aku nggak tahu nama ilmiahnya kadaka apa. Jadi dia tuh si rimpangnya itu sampai keluar-keluar kayak gini ya teman-teman. Nah, ini juga tanaman entah apa namanya. Jadi disebutnya itu tanaman buaya atau apa gitu, aku nggak tahu. Jadi si daunnya ini tuh tajam ya, si pinggir-pinggirnya itu. Nah, ini beberapa koleksi anggrek bulan X rentalku. Jadi aku sengaja beli X rental itu penasaran teman-teman. Jadi kata orang itu kalau pelihara X rental katanya itu harus telaten dan cukup sulit ya teman-teman, karena kan si X rental ini tuh tanaman yang stres ibaratnya, karena dia itu kan bekas rentalan. Di tempatnya itu dia tidak disiram, tidak dirawat dengan baik gitu. Jadi aku tertantang untuk merawatnya. Nah, ini beberapa tanaman cabeku dan juga tanaman cabai rawit. Nah, jadi ini ada tanaman paprika. Dia paprika merah, tapi dia masih hijau ya karena masih kecil. Nah, ini. Nah, aku sempat menanam tomat kayak gitu, tapi aku agak kurang bisa merawat ya teman-teman kalau tanaman sayur, karena selalu ada hama, aku juga nggak tahu kenapa. Nah, ini anggrek bulanku yang berukuran seedling, dan juga di bawahnya itu adalah anggrek dendrobium. Nah, ini aku tanam di pot-pot cantik kayak gini, full color, supaya kebunku tidak monoton. Jadi teman-teman, untuk yang mau tahu potnya ini tuh apa, ada di videoku sebelumnya ya teman-teman, silahkan cek videoku sebelumnya. Nah, ini adalah cattleyaaku, di bawah itu cattleya. Nah, ini adalah dendrobium, ID-nya itu, nah yang ini airy white blue, jadi warnanya tuh kayak ungu tua. Nah, yang ini emerald, dendrobium burana emerald. Ini warnanya tuh cantik banget ya teman-teman, kuning, ungu, ada splash kayak gitu, semburat. Itu cantik banget menurutku. Dia tuh layu karena dia tuh baru datang ya teman-teman. Kemarin itu dia baru datang di rumahku karena aku belinya secara online. Jadi dia masih stres, daunnya menekuk seperti itu. Jadi dia lagi masa pemulihan. Nah, ini ukuran remaja anggrek bulanku. Jadi kenapa aku belinya yang kecil-kecil, karena aku menyukai prosesnya ya teman-teman. Nah, ini adalah dendrobium mini, ID-nya dendrobium yaya. Warna bunganya seperti ini ya, cantik banget, putih pink, dia nge-splash gitu. Pokoknya cantik banget teman-teman. Nah, ini juga sama, baby happy holiday ID-nya. Jadi jenis dendrobium mini, dia nggak akan besar ya pohonnya, jadi cuma sebesar itu aja. Nah, ini keritingan teman-teman, jadi kemarin aku belinya seedling. Selain murah juga aku suka dengan prosesnya ya, jadi sengaja aku belinya yang seedling. Nah, oke, sekian dulu video dari aku ya teman-teman. Aku ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman. Dan untuk yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih ya teman-teman. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.